Pramila menika ibu niku tiyang ingkang penting, paling penting dalam mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wonten unen-unen ajanatu tahta adamul ummahat. Niku sebagian besar, sebagian umum niku mengartikan surga di telapak kaki ibu. Kan ngoten nggih. Tapi pada kenyataannya arti yang sebenarnya mboten ngoten. Arti yang sebenarnya sehubungan dengan dawuh Allah dumateng jabang bayi sing dereng lahir wau. Tugas ibu mengenalkan anak kepada Allah. Pengertian ajana itu tahta adamu itu sebenarnya akan dibawa kemanakah anak itu? Nggih. Badhe dibeto teng pundi anak niku kalih ibuke? Teng swarga kah utawi teng neraka kah? Kan ngoten. Tergantung ibunya. Maka seorang ibu itu kali sampun disebut saderenge bayi dilahirni. Nek kono engko kowe dikancani sing disebut ibu. Dados ibu niku peranane penting saestu. Dumateng anak amargi sing pertama kali anak niku mengerti ibunipun. Sadere kenal bapak itu abai, sadere kenal lingkungan, ibu ingkang pertama kali kenal. Lajeng waktu berlalu setahun ibu kenale sinten enten Allah, sinten entene Kanjeng Muhammad, sinten ene wong tuane. Amargi ibu niku tiyang yang pertama kali dikenal sang jabang bayi sing dereng paham lakon wau. Samantun ibu mengenalkan, samantun ibu ngenalne nggih ngenale sapa bapake, sapa Allah, sapa nabi. Saetik memori dibuka Allah SWT. Sedikit demi sedikit memorinya dibuka Allah SWT. Dan pembukaan memori itu tergantung pada ibunya. Seberapakah ibunya mendidik anaknya menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Bahkan sampai dia dewasa ada yang tidak mengerti, memahami siapa adanya Allah, siapa adanya Nabi, siapa adanya dia. Maka itu dengan adanya ini Mbah Romo Yai diberi tugas Allah untuk mengenalkan adanya Allah siapa, adanya Nabi Muhammad SAW siapa, apa tugas dan kewajibannya, apa yang harus ditinggalkannya, dan apa yang harus tidak dilakukannya. Beliau diberi Allah tugas untuk mengingatkan memori-memori kita di saat roh sebelum dititipkan ke dalam rahim sang ibu. Dengan begitu telaten. Ibarat kalau kita tidak ada Mbah Romo Yai, kita tidak kenal Allah, kenal hanya sebatas Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita hanya itu. Tapi beliau Mbah Romo Yai menjelaskan dengan sedemikian rupa. Mbah Romo Yai Majid memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya kewajiban kita dalam segala bidang kehidupan, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia lain, atau dengan kata lain hubungan dengan masyarakat, harus sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan perjanjian kepada Allah di alam roh yang ketiga, menjauhi larangannya. Kenapa Mbak Romani ditugasi? Padahal roh sudah diberitahu Allah. Dikarenakan di dalam kehidupan ini ada satu makhluk yang merusak. Ada satu makhluk yang mengajak ingkar kepada Allah. Bahkan makhluk itu dulunya sebagai penghuni surga. Ribuan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipercaya sebagai penasihat malaikat, sekaligus raja malaikat, yaitu Azazil. Dengan adanya sifat yang angkuh sombong, dia tidak menyadari bahwa semuanya adalah Allah yang menciptakan Azazil, yang menggerakkan Azazil, yang menghendaki Azazil Allah. Dia sombong. Dia merasa lebih baik dari ciptaan Tuhan yang terakhir, yaitu Nabi Adam. Dia merasa lebih baik. Dia tidak mau hormat dan sujud kepada Nabi Adam. Artinya sujud kepada makhluk, menghargai, menghormati, memuliakan, itu tidak mau. Dengan kesombongannya, maka dia diturunkan derajatnya oleh Allah SWT, dijadikan iblis. Kemudian namanya dirubah menjadi Ifrit. Dan tugas di dunia Ifrit menggoda, mengajak ingkar kepada Allah. Banyak kita manusia yang tersesat. Walaupun toh kita sudah ada perjanjian kepada Allah di alam roh. Sudah ada pemberitahuan Allah di alam roh. Tetapi jangan lupa bahwa memori kita dihapuskan. Ya. Memori kita dihapuskan semenjak roh dititipkan ke dalam segumpal darah yang tak berharga dan hina itu. Sehubungan kita setelah lahir, maaf di sini saya tidak merendahkan ibu-ibu, tetapi tugas ibu sebenarnya mulia, yaitu memberikan didikan yang pertama kepada anak-anak yang belum tahu gungruh lor kidul etan kulon, urung roh apa-apa. Ibu kuwi sing kei roh. Nah, di sini banyak yang lalai sehingga terjadilah zaman jahiliyah modern, kebodohan modern. Itu memang seperti itu, memang kodar ilahiyah. Bukan kesalahan ibu, kodar ilahiyah. Di mana sudah perjalanan anak manusia harus melalui tahap-tahap seperti itu. Kemudian kita sebagai pengusaha dia, apa hubungannya itu? Jelas hubungannya itu erat sekali. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah hanya untuk beribadah dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan saat roh sebelum ditiupkan. Bahkan Al-Quran surat Al-Zariyat 56 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Nggih. Ingsun Allah ora bakal gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Allah itu menegaskan dengan tujuan Quran itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan nabi diangkat sebagai rasul, itu maka Allah menegaskan lagi bahwa kita manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, tidak lain tidak.
dengan tujuan mengapa Quran itu menegaskan itu dengan tujuan patokan bagi seorang ayah atau seorang ibu seorang ibu mendidik kita pengetahuan tentang kita manusia, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang kewajiban dan tugas kita itu sudah semuanya tercakup dalam Al-Qur'an. Setelah kita melupakan itu, banyak kita sudah balik tapi tidak memahami, memorinya tidak terbuka sama sekali, sehingga Mbah Romo Yai diberi tugas Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi kita semuanya.